Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan dan kebahagiaan kepada kita. Nikmat yang besar, nikmat yang agung, yang telah dianugerahkan kepada kita sejak lahir, bahkan sejak sebelum lahir sampai lahir, sampai hari ini berpuluh-puluh tahun. Allah menganugerahkan nikmat yang paling besar. Nikmat apa yang paling besar? Iman dan Islam. Nikmat iman dan iman Islam. tentu disertai dengan nikmat hidup. Hidup ditambah dengan ada iman, ada keyakinan, maka sampai hari ini kita selalu tenang menghadapi berbagai macam persoalan, menghadapi macam masalah, menghadapi macam tantangan dan rintangan, karena kita termasuk orang yang beriman. Maka nikmat yang terhebat yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan iman Islam yang terbawa kenikmatannya di dunia hari ini dan di akhirat pun yang akan membawa kenikmatan itu adalah keimanan. Nanti orang beriman kan di akhirat akan dikasih pahala ya, proses surga, proses nikmat. Ini karena iman. Kemudian Allah Ta'ala memberikan juga kenikmatan selain iman, memberikan kenikmatan jasmani. Kenikmatan jasmani, hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari melihat, hari-hari mendengar, hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari tidur, terus punya pasangan, istri punya suami punya istri.
Yang saya hormati yang pertama mengaku waktu penata acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang saya hormati mobil khusus untuk Bapak Ketua DKM yang telah mengundang saya berubah jadwal ya karena berjalan jadi di sini jadwal saya. Terima kasih pada bapak-bapak yang setia, jamaah setia, karena kalau satu kamu boleh kiri tambah kedua aktif terus ya jadinya. Semoga bapak-bapak sekalian termasuk kepada orang-orang yang nanti amin. Amin. Kalau ibu-ibu makan semua itu orang biasa. Ambil apa itu mengajian aja. Yang saya hormati ketua majelis taklimnya beserta ibu-ibunya dan budak-budak seperti ini, ibu sudah bisa, ibu bapak sudah bisa meluangkan waktu. Saya sudah memakai bujaknya, tapi datang apa ya? Ke masjid karena ada peringatan Maulid Nabi, ada pengajian, akhirnya dikasih apa ya? Kamu udah banyak rekor yang masalahnya itu ya, cuma budak doang. Akhirnya bapak ibu berangkat ke sini, semoga pengorbanan bapak ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat. Amin Allahumma. Para bapak para ibu sekalian, hari ini pengajian rutin sebetulnya bapak-bapak ibu, tapi karena cinta kepada Nabi, kepada kemarin sekilas info setelah Jumat, karena habis Jumat abang mulai abang udah luar biasa nih, AC-nya terpasang lagi, sholatnya nanti dulu tadi Jumatan dulu kan, gaji dulu kan, bedanya dulu kan, sebab enak tuh kalau ada AC-nya. Kamu kayak rakyat, kamu kenal nggak dia tuh kan? Ada istana gitu, tapi ya. Alhamdulillah sudah terbangun lagi. Akhirnya Israel aja diminimalis. Kata PKM diminimalis. Tapi itu bukan minimalis, luar biasa. Karena minimalis dengan sebaliknya minimalis oh maksimalis. Minimalis dengan maksimalis ada beda. Karena beda apa kayak paku gitu ya. Orang berbeda gitu. Orang beda. Tapi beda dengan rutinan dia sama. Baru jabat ya. Terus mobil. Laras. Nah, ini minimalis. Yang penting kecintaan kita kepada Nabi tidak mudah. Jadi kalau jabat itu kultur, apa mahabbah, apa kira-kira? Namun terajaban DKM itu di demo pak, warga masyarakat ini ngomong, terus Muhammadiyah, DKM sepeda ini namun terajaban. Akhirnya di mana-mana di setiap masjid, di setiap musola, ulangan DKM akhirnya disebutnya itu ulang di demo ke Batu. Ya yang pertama bukan karena itu, karena ada mahabbah. Setiap masjid, setiap musola melaksanakan peringatan Isra Mi'raj karena intinya mahabbah kepada kanjeng. Kalau bu ada bu, kedengaran kan keluar nih? Enggak ya? Gocek. Berapa menit? Tapi kedengaran kan? Keras kan juga. Bapak Ibu sekalian, nah jadi peringatan Isra Mi'raj tidak ada minimalis. Yang jelas tidak mengurangi. Ada sholawat, ada hadiah, ada baca Quran juga ada ceramah juga ada. Tidak ada minimalis, tetap maksimalis. Di pandangan Allah tidak ada yang berkurang, tetap cukup maksimal. Jadi Allah tidak melihat sebanyak apa pengorbanan yang dikorbankan untuk peringatan Isra
yang apa namanya, yang bahas dari awal. Kenapa sih ada pertama? Kenapa harus ada Isra wal Mi'raj? Pertanyaan. Isra itu apa artinya Isra? Isra itu artinya berjalan. Kalau Mi'raj? Kalau Mi'raj? Naik. Naik. Pertanyaannya pertama, kenapa harus ada Isra? Kenapa? Ini belum jelas. Kenapa harus? Oh iya. Kenapa? Kedengaran kok? Hari ini kedengaran? Sekarang kedengaran? Jelasan ini. Oh iya. Tapi itu kedengaran komen yang mana ini masuk. Nah, bayarlah saat kuping ini. Jadi komunikasinya berarti maka kuping kayak gitu. Sampai mana tadi? Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Kenapa sih harus ada Isra wal Mi'raj? Dalam beberapa kitab dan kitab yang beda-beda ada jawaban kenapa harus ada Isra wal Mi'raj. Ada sejarah secara faktual. Katanya dulu itu ada percakapan antara langit dan bumi. Jadi kalau kata bumi dengan langit itu halus-halus. Kata bumi saya punya ini, kata langit saya punya ini. Apa yang diceritakan? Kata bumi, wahai langit, saya punya manusia yang hebat. Manusia mah lebih hebat daripada makhluk-makhluk yang lain. Kata langit jawabannya apa? Saya juga punya malaikat. Malaikat mayo, taramodor, tarahitubut. Kebau malaikat mah bercahaya bersinar. Ayo mama, coba temuan karena soal bau. Cara kira-kira yang mah langit. Kata bumi bilang lagi. Nih, di saya ada satu tempat yang disebut dengan Baitullah, Makatul Mukarramah. Ada tempat ibadahnya setiap muslim, setiap hari, setiap detik. Masjid itu tidak pernah tutup. Setiap malam, setiap hari. Setiap hari orang berduyun-duyun melaksanakan sa'i, melaksanakan tawaf, umroh, haji dan lain sebagainya. Setiap hari dari berbagai negara, dari berbagai pelosok datang ke tempat itu. Saya punya ini bro. Kata coba lah yang jawab sekarang. Langit. Coba langit. Saya juga punya. Saya punya namanya Baitul Maqdis. Tempat berhajinya orang-orang yang para malaikat. Jadi malaikat itu di sana ada kayak di kita, ada kayak di Mekah. Mereka ada tempat tawafnya di sana. Baitul Maqmur bukan Baitul Maqdis, Baitul Maqmur. Ramai di sana itu sama. Oh begitu. Kata bumi ini. Wahai langit, saya punya seseorang dari kalangan manusia yang lebih hebat daripada manusia, bahkan dari Anda juga lebih hebat, bahkan dari Baitul Maqmur juga lebih hebat. Siapa katanya? Saya punya orang yang namanya Muhammad. Begitu dikatakan Muhammad, langit langsung terdiam. Langit langsung terdiam karena mendengar nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya dari situ langit menangis Pak, memohon kepada Gusti Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengirim seorang yang mulia namanya Muhammad, kirim satu saat datang ke langit. Itu salah satunya. Kemudian alasan apa lagi? Alasan yang kedua, kenapa harus ada Isra wal Mi'raj?
disiapkanlah oleh Allah perangkat media agar Rasulullah dalam perjalanan dari Mekah Al-Mukarramah sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah dalam keadaan cepat dan selamat. Maka disiapkanlah satu kendaraan yang disebut dengan apa? Nah, maka pada tanggal 27 Rajab yang dimuat di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah akan menyampaikan perkara yang mulia sampai Rasul persiapkan untuk datang bertemu dengan Allah. Apa perkara yang mulia? Nah, kira-kira apa? Urusan haji yang mahal harganya, Allah tidak dipanggil, Rasul tidak dipanggil. Urusan zakat, urusan nikah, urusan puasa, Rasul tidak dipanggil. Urusan apa yang sampai Rasul dipanggil? Bapak kalau hanya sekedar bikin kue, bukan ini panggilnya apa urusan? Adikku nyebrang, apa ngerengkok? Jadi keterangan alamatnya, dia hanya kue, makanan, jauh, melon, Pakaian. sadus bukan kayak itu kan. Maka akhirnya petani berangkat ke sana daripada kaya, karena yang disampaikan itu hanya kue, makanan, apa lagi, buah-buahan, cukup saja. Cukup saja dikirim aja, titipkan. Tapi kalau urusan yang penting, kira-kira bisa dititipkan. Contoh yang penting apa kira-kira? Yang penting kira-kira apa? Wah, ini nggak bisa dititip. Kira-kira apa? Rahasia pribadi, rahasia pribadi. Bayar utang. Duit nanti naik untuk 100.000, 50 juta, 50 juta berharga kan power. Karena 50 juta di tas, di pelan tentunya. Maka tidak mungkin dititip. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau urusan sholat cukup melalui malaikat Jibril apa? Urusan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cukup melalui malaikat Jibril saja. Sampaikan kepada Muhammad sampaikan kepada Muhammad. Cukup selesai. Urusan haji, urusan puasa, urusan zakat, nikah dan lain-lain, cukup titip ke malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi ini perkara yang sangat penting. Akhirnya Nabi dipersiapkan. Perkara apa itu? Perkara sholat yang 5 waktu. Oh, berarti sholat yang 5 waktu ini sangat penting. Saking pentingnya Rasul diambil ke sana. Ada mediasi antara apa? Allah dengan Rasul. Bola-bola 50 waktu bertemu dengan Nabi Musa. Kurangi 45, kurangi lagi 30 sampai 5 waktu, diperhitungkan bijak 5 waktu itu. Saking pentingnya ini perkara dipanggilkan Nabi, sampaikan oleh Nabi bagaimana pentingnya
menjaga sholat. Banyak ternyata orang-orang yang belum bisa bacaan sholat. Makanya tadi kita mau bersyukur, Pak. Kita mau bersyukur sudah dipilih oleh Allah. Sholat bisa ke masjid ke era pendek, wiridan enak, masih kena bolak-balik ke masjid. Tuh nikmat apa lagi yang kita dustakan? Nikmat itu. Jelema sholat kok sieun bukan duit kan? Obat tuh, Pak. Rezekinya diatur ku Allah. Ai dipuji mah sampai wajar, Pak. Dan jelema mau orang yang dipuji, betul enggak? Urusan rumah tangga dipuji, urusan usaha dipuji, urusan rumah tangga dipuji sosial, urusan anu dipuji kabeh, sabar. Makanya bila solusi ke Gusti Allah ketika kita diuji dalam berbagai macam persoalan, wasta'inu bisobri wasolat. Sholat. Sabar, sholat ketika ada ujian. Tenang, jangan burung busuk. Yang burung busuk itu cilaka. Al-ajalah minas syaiton, wa ta'ani minar rahman. Banyak ibu-ibu yang tidak sabar sama suaminya, kayak meuli naon sih Bu? Kayak meuli naon teh. Contoh gamis contoh ibu. Ibu teh ngomong ke suami, bapak yang gamis, ya deh, acan gajikan. Itu ibu manisanya kudu ayeuna. Kene kabeh orang bapak cash kan. Kulantaran tidak sabar, Pak. Akhirnya jadi nggak cash ya. Ambil wae tukang kredit, umpama ini contoh. Ambil tukang kredit, anu kuduna cash nama 100.000, akhirnya jadi 500.000. Kero coba berarti ini gede banget. Karena cash dan kredit kan beda ya? Beda. Hayang sepeda listrik cash murah, Pak. Kredit itu mahal. Karena tidak sabar untuk poe-poe deui bapak cair. Sabar aya mah, dahar jeung bulu pedang. Bener kamu. Kau ka hayang enak-enak. Nu penting mah dahar heula kau enak-enak. Kayak bapak cair 10 poe deui. Eta buat 10 poe ka sabar, Pak. Ini penyakit kita untuk menghadapi kesabaran ini yang tidak kuat. Banyak yang tidak sabar menghadapi ujian, cobaan, tantangan. Padahal ada dua. Wasta'inu, mintalah kamu pertolongan ketika kamu dipuji dengan tantangan, rintangan, ujian, cobaan. Dengan apa? Satu, dengan sabar. Bukan dua, sholat. Maka sholat itu penyelesai masalah. Sholat itu pendatang berkah. Sholat itu pengalih rezeki. Sholat itu penenang hati. Sholat itu bikin manusia jadi kaya, raya. Betul nggak? Bapak kaya nggak sekarang? Halo, Bapak kaya nggak sekarang? Ibu kaya nggak sekarang? Ibu kaya nggak sekarang? Kaya. Alhamdulillah. Kaya setuju? Ibu kaya apa miskin? Ya Pak Dusunnya ada Pak. Ibu kaya apa miskin? Itu Ustaz. Pak RT ada Pak ya? Mau berkata kaya apa miskin? Lamun laporan mah kaya. Apa? Oke saya bawa kemana? Ada ibu-ibu bapak, ada indrok cacing, yang jelas saya. Ini saya jelas itu. Tapi kalau ngomong kadang-kadang suka yang jelasnya. Jadi lalu kita kata pokok teh sama. Itu nama sebut cekal teh, suko apa Pak? Betul. Jadi tapi kalian akan puas. Sampai mana tadi? Oh, ibu kaya apa miskin? Nah, itu aku. Kunaon kamu Pak RT ada tadi sok laporan anak miskin. Di baru masuk ke karena itu pendataan. Menurut kata kas kis kas karena itu ya. Di lembur Bapak, hari aku kadang-kadang aku kaya. Kalau bahaya pendataan, habis cerita kau dia kakaknya, dia kakaknya, oh miskin. Ulah Bu. Ya nama fleksibel lah, itu banyak fleksibel. Tapi yang
meditatif. Nggak enak. Sambil berdiri. Halo? Iya. Oh. Sambil berdiri. Berdiri. Kamu berdiri. Dia ayah nama, ayah yang lebih guna, ayah bapak-bapaknya. Sabab hidup bahagia dalam merepokkan. Ya, hidup bahagia dalam merepok. Lalu cendol sumbangan, cek Adam, nanti cek Adam yang bagernya kasetnya santri, itu dengan turuti yang dari seluruh ngaji. Abang balager doa anak dijawab Gusti, tungtungan bisa. Hiji. Rambut gitu, cocok. Paham ya? Sama Putri aja. Ya, sama Papa doang. Oh, betul. Awas ya, tidak dulu. Soalnya mah ayo Ajung. dia di luar pasangan itu Balik ajung. hidup bahagia, lamun rokok buanan, ya, sok pengalaman. Kurang malah laki yang hidup sederhana teh, dah asal bisa ibadah bahagia, asal bisa ke masjid, asal bisa dahar, cukup wae. Keun wae isukan mah halo, keun wae isukan mah isukan Allah dengan rezekian, salaki geus boga keyakinan gitu, geus boga keyakinan gitu. Ai awewe Pak, gelas tuh. Beas tuh, salah itu pokoknya di mana di sahabat nih, ada sahabat salah pokok di awal, kalau mana dia ambil apa boleh. Jadi kami masa tulang bahagia ketika keluar sana mobil berboga ini beraya harus berboga adalah perawatan gas normal anda bahagia istri normal kalau minum tidak normal kalau minum tidak berjalan memang itu perawatan. Halo. Bahagianya rumah tangga, kalau perempuan, kalau sinkron antara suami dengan istri sama-sama menyadari dalam keadaan yang serupa. Istri siap dibawa miskin, istri siap dibawa surga, istri siap dibawa terbang, istri siap dibawa kemana-mana. Yang penting
berangkatnya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti berangkatnya Nabi dari masjid ke masjid. Yang kedua yang didapatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang 5 waktu. Begitu ajaran lagi filosofi apa yang harus kita kerjakan? Sholat tidak boleh dikerjakan di rumah yang wajib ini. Kerjakan sholat di masjid awal waktu berjamaah bersama imam dan makmum. Itu yang selalu dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sisi sosial. Karena perintah sholat itu bukan hanya untuk Nabi. Setelah Nabi menerima sholat yang 5 waktu, kemana kan? Nabi dapat sholat 5 waktu nih, pulang lagi ke Mekah. Terus sama Nabi diapain tuh? Sama Nabi gimana ini? Sholat yang 5 waktu. Gimana ini? Sama Nabi dilaksanakan, setelah dilaksanakan disampaikan kepada siapa? Kepada masyarakat. Dikerti masyarakat, disampaikan kepada masyarakat, kepada umat. Berarti ada sisi sosial. Nabi ibadah itu sorangan, Nabi ke tahajud itu sorangan, Nabi ke zakat itu sorangan, Nabi ke masjid itu sorangan. Ternyata Nabi selalu ngajak. Hayang membaku jeung kebaikan itu di-share ke orang lain. Ada orang lain yang mendapat kebaikan dari apa yang diterima oleh Kanjeng Nabi. Ibu pernah nggak? Ibu ngajak Pak Atara ngaji. Pernah ngajak? Ayah udah nolak. Oh, luar biasa. Asli nggak ya pernah? Oh, luar biasa. Berarti ibu dapat dakwah. Kalau Rasul setelah menerima sholat disampaikan, berarti ada sisi sosial. Lebih diperdalam lagi kenapa harus disampaikan kepada oleh Rasul. Baik, berarti ada sisi ada rasa apa yang ada dalam diri Nabi, sehingga kecintaan Nabi kepada orang lain, kepada umat itu bukan hanya sekedar diterima wahyu kemudian disampaikan, tapi Nabi ketika wafat pun yang disampaikan dari lisan Rasulullah adalah apa yang disampaikan oleh Rasul ketika wafat. Ada 3 perkara: as-sholat, umat, sholat, perempuan. 3. Berarti Rasulullah memiliki kekuatan sosial yang luar biasa. Bahwa kita kewajiban Rasul mencintai tidak hanya sekedar pasangan kita, tapi ternyata kita wajib mencintai saudara-saudara kita. Bapak percuma ya, semua orang rajin ibadah ke masjid pas suami kita. Rajin ke masjid melakukan tahajud, melakukan bahkan Senin Kamis puasa Senin tarakan juga. Tapi tidak ada pedulian dengan orang lain. Rajin ibadah tahajud saudara kami, puasa jalan jalan,
sewa elektronik. Iya. Lu. Kalau hati ini masih jadi kata-kata, masih tak bisa
semoga dengan kehadiran pada malam ini kita hadir di sini, Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari terakhir kita baca sholawat berapa kali lah ya? Kita bareng. Sallallahu